Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang tayangnya jelas dan transparan. Beda sama Pungli, oknumnya nggak jelas tapi selalu ada. Cari kerja, urus surat, urus jalan, urus hidup, semua bayar. Anda bayar urusan lancar. Kalau penonton, saya kerja, Anda ketawa. Anda ketawa, saya waspada. Sama aja dong, saya juga. Ya udah langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita pertama malam ini kita mulai dengan persoalan klasik upeti alias pungli yang sudah terjadi dari zaman Angling Dharma naik naga. Nggak bayar nggak terbang. Akhirnya sampai sekarang naganya nggak terbang. Yang ada buah naga. Jadi urusan pungli di negara ini sudah jadi tradisi. Mulai dari urus surat sampai urusan mau lewat harus kasih setoran. Kalau nggak setor ya nggak jalan. Nah, masalah pungli inilah yang setiap hari dialami sama sopir truk dan usaha logistik. Muatannya banyak, resikonya nyawa punglinya di mana-mana. Kalau penonton, kerjanya banyak, gajinya dipas-pasin. Cicilannya banyak soalnya. Jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, setiap truk itu harus keluar duit 100 sampai 150 juta rupiah per tahun buat pungli. 150 juta per tahun artinya 410 ribu rupiah per hari cuma buat pungli doang. Ngomongnya buat ngopi dikasih kopi sasetan gak dikasih jalan. Giliran disodorin duit cepean langsung kasih senyuman. Nah ini nih yang bikin pelaku usaha akhirnya nekat, sekali jalan isi banyak. Biar untung tetap ada walau dipungutin di jalan. Jadi di jalan akhirnya banyak truk odol, over dimension overload. Kalau di kantor juga banyak odol, karyawan odol. Karyawan odol, otak digeber, overtime lanjut. Penonton banget. Balik lagi soal pungli, kata AHY, kalau pungli bisa dihapus, biaya transportasi pasti turun. Cuma pertanyaannya, kapan pungli bisa dihapus? Dari zaman Mak Lampir glowing sampai sekarang malu-malu kucing. Pungli masih aja ada. Masih ada aja. Bisa aja pungli. Pemberantasan pungli kerasnya cuma di ruang rapat, belum ada tindakan tegas, isinya cuma debat. Kamis kemarin AHY mau koordinasi sama polisi, kejaksaan, KPK, BPKP, semua diajak ngobrol biar nggak ada lagi sopir truk yang diperas di jalan. Bahkan Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faisal bilang kalau nanti ada anggota polisi ketahuan pungli bakal ditindak. Jadi pungli ini dampaknya udah sistemik. Pungli bikin biaya logistik mahal. Buat tutup kerugian truk dipaksa odol. Akhirnya aspal jebol, jembatan ambrol, dan rem truk bisa losdol alias blong. Makanya kita lihat banyak tuh tulisan di bak truk ya. Ada yang nulis berangkat pagi pulang gak bisa janji. Ada juga tulisan gak masalah muatanku berat asal cintamu awet sampai akhirat. Bisa aja knalpot racing. Kata Polri, truk odol nyumbang 10,5% kecelakaan nasional tahun 2024. Kedua terbesar setelah motor. Ya wajar, truk odol itu kayak pacaran yang gak direstui keluarga. Udah gak sesuai kapasitas tapi dipaksa terus sampai ambyar. Akhirnya bubar. Makanya sekarang pemerintah mau bikin perpres penguatan logistik nasional biar zero odol bisa terwujud. Isinya ada 9 rencana aksi berdasarkan 3 aspek utama. Pertama, pengawasan dan penindakan kendaraan angkutan barang yang nakal. Kedua, penguatan hak sopir. Jadi nanti nggak cuma kendaraannya ditertipin, orangnya juga harus dijamin haknya. Upah layak, jaminan sosial, waktu kerja nggak berlebihan. Kayak penonton. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan biar aturannya nggak tabrakan. Udah kayak penonton gak sinkron.
Mimpi sama gaji tabrakan mulu tuh. Mimpi beli motor, gaji cuma dapat batagor. Deputi Kemenko Infra bilang bakal ada standar untuk gaji sopir truk. Jadi nggak ada lagi tuh gaji sopir dihitung pakai rumus kasihan. Sopir yang kerja formal dibayar layak. Dan sopir yang informal juga diupayakan dapat BPJS Ketenagakerjaan. Dan kalau masih ada perusahaan yang nggak mau bayar gaji layak, Kemenaker akan negor. Sambil bawa batagor sama nasgor. Intinya pungli di truk ini nggak bisa dibiarin. Karena kalau nggak diberesin muatan truk makin naik, pungli naik, kerugian naik. Jumlah korban juga naik. Di era Jokowi dulu kita punya Satgas Saber Pungli. Cuma Mei kemarin dibubarin sama Pak Prabowo. Katanya kurang efektif. Kata peneliti Selios Muhammad Soleh, dari 2016 sampai 2025 Saber Pungli cuma ngelakuin penegakan hukum aja, nggak ada pencegahan. Dan dengan restrukturisasi kabinet di era Presiden Prabowo, Satgas Saber Pungli sudah nggak relevan. Soleh juga nambahin kalau mau pungli hilang semua, kementerian lembaga harus ikut beresin. Soalnya pungli udah menyebar dari ujung ke ujung. Dari pelayanan publik di daerah sampai meja-meja administrasi di pusat. Dari sopir truk sampai warga yang cuma mau urus surat. Kalau mau beres ya harus bayar. Jadi kalau mau benar-benar berantas pungli, jangan cuma omongan di mimbar, tapi beneran dibersihin sampai akar. Katanya mau menuju Indonesia maju. Gimana mau maju kalau mau maju harus bayar dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.